Bismillahirrahmanirrahim. Tarikhu tasyri'is siyam. Berikut adalah sejarah disyariatkannya puasa. Laqad bada'a as-siyamu fi awalil Islam bi siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa di awal Islam itu diwajibkan 3 hari ya. Setiap bulannya itu ada kewajiban 3 hari. Jadi di awal-awal Islam itu ada kewajiban puasa yaitu 3 hari setiap bulannya. Wa bisiyami yaumi Asyura. Dan juga di awal Islam ada kewajiban untuk puasa hari Asyura. Tsumma nazala qauluhu ta'ala kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum fakana man syaa'a shama wa man syaa'a aftara. Kemudian setelah itu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian semua puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti halnya puasa itu diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Maka ketika ayat ini turun, fakana man syaa'a shama wa man syaa'a aftar, liqaulihi ta'ala fi akhiril ayah. Maka ketika ayat ini turun, maka orang ada yang puasa, ada yang tidak. Berdasar di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang mampu puasa tapi dirinya tidak puasa maka bayar fidyah. Jadi kewajiban puasa ketika itu bersifat milih ya. Kalau misalkan ingin puasa maka terserah, kalau tidak ingin puasa terserah, tapi harus bayar fidyah. Kemudian setelah itu thumma nazala qauluhu ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi di sini kata Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal maka hendaklah ia puasa. Fakana wajiban ala kulli man syahida asy-syahra ay yasumahu madama qadiran ala siyam. Maka puasa menjadi wajib bagi setiap orang yang melihat hilal. Selagi dia mampu untuk puasa maka wajib melaksanakan ibadah puasa. Rawa Abu Dawud mursalan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala uhila as-siyamu thalathata ahwal. Diriwayatkan dari Abu Dawud, hadisnya hadis mursal dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala, puasa itu dipindah sampai 3 kali. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahr. Nabi SAW itu puasa 3 hari setiap bulannya. Wa yasumu yauma Asyura. Dan Nabi SAW itu puasa di hari Asyura. Fa anzalallahu ta'ala kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian ayat ini diturunkan yang tadi. Wa rawal Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Asyura'u yusamu qabla Ramadan. Jadi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dari sahabat Nabi, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah, Asyura memang satu hari yang orang-orang muslim itu puasa di hari itu sebelum kewajiban puasa Ramadan. Falamma nazala Ramadan, ketika puasa Ramadan itu turun kewajibannya, kana man syaa'a sham wa man syaa'a aftar. Maka orang yang ingin puasa puasa, orang yang tidak ingin puasa tidak puasa, tapi harus bayar fidyah seperti yang dijelaskan tadi. Wa fi riwayatin qalat, dan dalam satu riwayat Sayyidah Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yaumi Asyura. Dalam satu riwayat Sayyidah Aisyah pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita semua untuk melaksanakan puasa di hari Asyura. Wa fi riwayatin akhrajaha Abu Dawud wa Tirmidzi wa Malik wa kana huwa al-faridah. Dan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan, yang ditakhrij oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Malik, bahwasanya puasa Asyura itu adalah puasa yang diwajibkan sebelum Ramadan. Wa rawa Muslimun an Jabirin ibn Samurah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi siyami yaumi Asyura wa yahuthuna alaihi. Nabi SAW seperti riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, bahwasanya Nabi SAW pernah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah
puasa Yaum Asyura. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita untuk melaksanakan puasa Asyura. Wa yata'ahaduna alaih indahu wa yata'ahaduna indahu, dan kita berjanji di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan puasa Asyura. Falamma furida Ramadhanu lam ya'murna. Ketika puasa Ramadan itu diwajibkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kita. Walam yata'ahadna indahu, dan kita tidak lagi berjanji di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Warawal Bukhari fi sahihi ta'liqan bi sighatil jazmi anil A'mash bin Amr qala haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari secara hadis muallak, tapi menggunakan sighatil jazm, sighat yang kuat, bukan sighat tad'if. Anil A'mash bin Amr qala, kata A'mash bin Amr, haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada kami. A'mash di sini A'mash bin Amr, nazala Ramadan fasyaqqa alaihim. Ketika turun kewajiban puasa Ramadan, itu akan memberat. Ketika ini turun, maka menjadi berat bagi mereka kaum muslimin. Fakana man at'ama kulla yaumin miskinan taraka shaum. Maka ketika ada orang yang memberikan makanan terhadap orang miskin sebagai ganti dari puasa, mereka taraka siyam, mereka tidak puasa. Mimman yutiquhu, tentunya dari orang yang mampu. Wa rukhisat lahum fi dzalik, dan ada keringanan bagi mereka untuk tidak puasa. Fanasakhatha, lalu itu dinasah dengan wa antasumu khairul lakum fa umiru bis-shaum. Ketika ayat ini diturun, wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa itu lebih baik, sehingga fa umiru bis-shaum, mereka diperintahkan untuk puasa. Warawal Bukhari wa Muslimun an Salamah bin al-Aqwa lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana man arada ay yuftir wa yafdi hatta nazalat ayah allati ba'daha fanasakhatha. Dalam riwayat Bukhari wa Muslim an Salamah bin Aqwa, ketika ayat ini turun, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, orang-orang ada yang tidak puasa lalu bayar fidyah, sampai ayat yang setelahnya itu turun, yaitu faman syahida minkum syahra falyasum. Lalu ayat ini turun.